Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Administrasi Pendidikan. Kami dari kelompok 6 berisikan 5 anggota. Yang pertama itu Halimatullah Lutfi Aulia, kemudian yang kedua ada Intana Purnamasari, yang ketiga ada Salisa Kurnia Apriani Magdia, keempat ada Siti Aisyah, dan terakhir yaitu saya sendiri, Farhan Ardiansyah. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas dua pokok pembahasan. Yang pertama itu ialah kebijakan pendidikan, kemudian yang kedua pengertian kemitraan. Baiklah, langsung saja ke pemateri pertama yaitu Halimatullah. Kepada Halimatullah saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebijakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran garis haluan. Dari beberapa pendapat ahli disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tujuan, rencana, program-program yang dibuat untuk menjadi pedoman ketika melakukan kegiatan atau mengambil keputusan di mana kebijakan tersebut memiliki sanksi jika dilaksanakan. Nah, sementara kebijakan kependidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dijabarkan di dalam berbagai kebijakan pendidikan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk analisis kebijakan. Bentuk-bentuk analisis kebijakan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada analisis kebijakan prospektif, yang kedua ada analisis kebijakan retrospektif, dan yang ketiga ada analisis kebijakan integratif. Analisis kebijakan prospektif berupa produksi atau transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan implementasikan cenderung mencirikan cara beroperasinya para ekonomi, analisis sistem, dan peneliti operasi. Selanjutnya, analisis kebijakan retrospektif dalam banyak hal sesuai dengan deskripsi penelitian kebijakan yang dikemukakan sebelumnya. Analisis retrospektif yang dijelaskan sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan, mencakup berbagai tipe kegiatan yang dikembangkan oleh 3 kelompok analis. Nah, yang pertama itu ada analisis yang berorientasi pada disiplin, yang kedua ada analisis yang berorientasi pada masalah, dan yang terakhir ada analisis yang berorientasi pada aplikasi. Lanjut. Yang ketiga ada analisis kebijakan integratif. Analisis kebijakan yang mengombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada pembuatan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan diambil. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Halimatullah. Lanjut saja ke pemateri kedua yaitu Intana Purnamasari. Kepada Intana saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang C, pembuatan kebijakan pendidikan. Di sini ada 5, yang mana yang pertama ada penyusunan agenda, yang kedua ada formal kebijakan, yang ketiga ada adopsi kebijakan, yang keempat ada implementasi kebijakan, dan yang kelima ada penilaian kebijakan. Yang pertama sendiri yaitu penyusunan agenda. Menurut Dunn menjelaskan bahwa perumusan masalah dapat memasuk pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda, atau disebut dengan agenda setting. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya,
memetakan tujuan-tujuan yang mungkin dicapai, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, serta merancang peluang-peluang kebijakan yang baru. Yang kedua, ada formal kebijakan. Peramal dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang. Sebagai akibat dari diambil alternatif, termasuk tidak melaksanakan sesuatu, peramal dilakukan pada tahap formulasi kebijakan. Dan yang ketiga, ada adopsi kebijakan. Menurut Charles Alep dan Lester Billep, mengemukakan bahwa rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau risiko dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diperkirakan melalui peramalan. Rekomendasi membantu para pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu perkiraan tingkat risiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan. Dan yang keempat, ada implementasi kebijakan. Menurut Makrai, mengungkapkan bahwa pemantauan menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Pemantauan membantu para pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. Banyak lembaga yang secara teratur memantau hasil dan dampak kebijakan dengan menggunakan berbagai indikator kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, kesejahteraan, kriminalitas, ilmu, dan teknologi. Dan yang terakhir ada penilaian kebijakan. Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Evaluasi membantu para pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, serta membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Intana atas pemaparan materinya. Lanjut saja ke materi ketiga, yaitu Salisa. Pada Salisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih Rata. Di sini saya bagian yaitu tentang kebijakan pemerintah dan jadi pemerintah dalam pendidikan ini menurut Haidar Putra Daulay pada tahun 2004, beliau menuliskan bahwa yang berkenaan dengan itu lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, dan diiringi pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi. Nah, hakikat dari penyelenggaraan otonomi daerah merupakan perwujudan dari peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dan proporsional. Lalu dalam penyelenggaraan otonomi daerah juga mengandung peraturan tentang perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Menurut Haidar Putra Daulay, menjelaskan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan member kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu sesuai dengan hakikat otonomi tersebut, yang bertujuan untuk memandirikan seseorang atau suatu lembaga atau suatu daerah, maka lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat di daerah tersebut diharapkan untuk mampu mencapai tujuan kemandirian tersebut. Nah, oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya pemberdayaan terhadap lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat di daerah tersebut.
pendidikan adalah salah satu yang diotonomikan pada daerah otonomi sekarang ini. Lalu yang ke E, yaitu otonomi pendidikan. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah di bidang pendidikan ini bisa dicapai 3 tujuan, yaitu menurut Imam Prihadiyoko. Yang pertama, itu untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Lalu yang kedua, untuk menumbuhkan prakarsa dan kreativitas. Yang ketiga, untuk meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan peran dari fungsi DPRD. Sementara kedudukan pendidikan Islam pengelolaan tetap oleh Menteri Agama, yang mana agama merupakan bidang yang tidak diotonomikan. Sehingga Kementerian Agama dan jajarannya di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang merupakan instansi vertikal. Namun di sisi lain, karena pendidikan termasuk bidang yang diotonomikan, yang merupakan peraturannya merupakan wewenang pemerintah daerah yang memang sudah semestinya terjalin sharing antara Kementerian Agama dengan Kementerian Dalam Negeri dan otonomi daerah dalam pemerintah daerah tentang kedudukan sekolah-sekolah yang berciri khas agama Islam. Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional atau biasa disebut Depdiknas, berkewajiban untuk mencapai visi pendidikan nasional sebagai berikut, yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai perantara sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang akan selalu berubah. Terima kasih, itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Salisa atas pemaparan materinya. Lanjut saja kita ke pemateri keempat, yaitu Siti Aisyah. Kepada Siti, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kemitraan. Secara etimologis, kemitraan adalah kata turunan dari kata dasar mitra. Mitra sendiri dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia artinya teman, sahabat, atau kawan kerja. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dalam modul pemberdayaan komite sekolah menjelaskan bahwa yang dimaksud kemitraan dalam konteks hubungan resiprokal antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemitraan bukan sekedar sekumpulan aturan main yang tertulis dan formal atau suatu kontrak kerja, melainkan lebih menunjukkan perilaku hubungan yang bersifat intim antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kemitraan yang berlaku adalah prinsip egaliter. Prinsip egaliter ini di mana masing-masing pihak yang bermitra memiliki posisi dan tanggung jawab yang sama. Hubungan atasan-bawahan tidak berlaku dalam konteks kemitraan. Masing-masing menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan tugas dan batas-batas wewenang yang dimiliki. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Siti. Selanjutnya materinya akan saya lanjutkan, yaitu administrasi kemitraan sekolah dan orang tua. Kemitraan merupakan sebuah bentuk dari interaksi sosial yang bertujuan dalam mendidik peserta didik di dunia pendidikan. Orang tua menjadikan sekolah sebagai lembaga yang mendidik anaknya. Adapun bentuk strategi dalam hal menjalankan sebuah komunikasi yang baik adalah dengan melakukan sebuah pertemuan antara guru dan orang tua siswa. Ikutnya orang tua sebagai partisipan yang ada di sekolah
dan hal lainnya. Tentunya tidak semua orang tua mampu memberikan pengetahuan dan pendidikan terhadap anak. Hal demikian karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua, sehingga pendidikan anak harus tetap berjalan dengan anak tersebut bersekolah. Untuk melakukan kemitraan sekolah antara guru dan orang tua, tentunya ada faktor pendukung dalam keberhasilan kemitraan sekolah dan orang tua tersebut dalam penanaman kedisiplinan terhadap anak. Ada beberapa faktor pendukung dalam keberhasilan tersebut, yaitu yang pertama adalah kompetensi sosial guru, kemudian perhatian orang tua terhadap minat anak, dan yang terakhir adalah terbukanya akses orang tua terhadap lingkungan sekolah. Jadi, hubungan kemitraan antara sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh aspirasi. Jadi, serta mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antara sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama. Atau secara khusus bagi sekolah, penjalinan hubungan tersebut adalah untuk mensukseskan program-program sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis. Bentuk-bentuk hubungan kemitraan sekolah dengan masyarakat itu ada 4. Yang pertama adalah dalam kegiatan masyarakat. Kedua, menyediakan fasilitas sekolah untuk keperluan masyarakat. Ketiga, mengikut sertakan pemuka atau tenaga ahli di masyarakat ke dalam kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler. Dan yang keempat, yaitu menggunakan daya sarana yang tersedia di masyarakat untuk keperluan sekolah. Baiklah, sekian saja pemaparan materi dari kelompok 6. Maaf jika ada kesalahan kata. Kami dari kelompok 6 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi